Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan melanjutkan dari cerita yang sebelumnya ya gengs, yang berjudul Sumpah Pocong. Cerita ini masih ditulis oleh Sekala Niskala. Kalian juga bisa banget kok langsung kunjungi tweet beliau ya, di @niskala_sekala. Oke gengs, gak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sumpah Pocong bagian yang kedua. Sudut pandang ibu. Sulis, ibu tahu betul bahwa dia adalah teman dekat anakku. Mereka sudah bersama-sama sejak mereka umur 2 tahun. Bahkan dulu ketika aku dan Bu Sri hamil anak kami sempat punya rencana untuk nantinya ketika anak kami dewasa, kami akan menjodohkan mereka. Bukan tanpa alasan, Bu Sri pun karibku sejak bangku SMP, sampai akhirnya kami sama-sama menikah dan hidup bertetangga. Sulis adalah gadis yang manis, matanya kecil, hidungnya mancung, dengan lesung pipit yang menawan. Dulu aku sangat berharap bahwa kelak Sulis akan menikah dengan anakku Kidung. Namun sejak Kidung merantau ke Jakarta untuk kuliah, sepertinya hubungan mereka berdua menjadi renggang. Kidung jarang pulang kampung, sedangkan Sulis telah bekerja di sebuah koperasi rumah sakit daerah. Mereka sama-sama sibuk, mungkin tidak pernah sempat saling melempar kabar. Akhirnya pada akhir tahun 2004, aku dan Bu Sri sempat berunding kecil-kecilan. Kami berencana untuk mengkomunikasikan niat baik kami kepada Sulis dan Kidung. Aku ingin setelah Kidung wisuda, segera melamar Sulis untuknya. Namun, pada pertengahan Maret 2005, ada berita kurang baik geger di desa. Kabarnya Sulis terpergok berzina dengan seorang pemuda di gubuk tengah sawah, tak jauh dari rumahnya. Namun meski begitu, Sulis masih mengelak bahwa dirinya tidak berbuat asusila. Dia mengakui bahwa memang sedang berpacaran dengan seorang pemuda di gubuk tengah sawah malam itu. Namun mereka hanya sebatas ngobrol santai dan menikmati sebilir angin di sawah. Berita cepat menyebar dari mulut ke mulut. Maklum orang desa. Aku sempat bertanya kepada Bu Sri, namun dia pun mengelak dan membela anaknya. Sejak beredarnya berita tersebut, Sulis seperti dikucilkan di pergaulan desa. Orang-orang membicarakannya. Sulis menjadi jarang terlihat keluar rumah. Dia keluar hanya ketika berangkat dan pulang kerja. Bu Sri pun memilih menarik diri dari lingkungan sekitar. Yang masih biasa kumpul-kumpul hanyalah Pak Rizwan, suaminya. Pak Rizwan selalu bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dengan anaknya. Sampai suatu ketika, saat Pak Rizwan ronda bersama ketiga warga lain, Pak Rizwan dibuat marah besar karena celutukan dari salah satu teman rondanya, Pak Edi. Pak Edi secara sadar mengatakan bahwa anaknya mirip seperti wanita jalang, tidak punya sopan santun. Pak Edi juga memojokkan Pak Rizwan agar Pak Rizwan selalu menjaga anak gadisnya serta mengajarkan pentingnya harga diri. Terjadi perdebatan panjang malam itu. Warga sekitar rumahku ramai dibuatnya karena Pak Rizwan dan Pak Edi sempat baku hantam. Jangan berani mengecek-ngecek anakku. Anakku tidak melakukan hal seperti itu. Anakku cuma kena fitnah dari mulut-mulut taknat kayak kalian-kalian semua. Pak Rizwan mengamuk pada malam itu. Padahal banyak warga yang menonton perdebatan mereka. Setelah dipisahkan oleh warga, Pak Rizwan buru-buru pulang dan menanyakan secara terang-terangan kepada anaknya. Sulis, bilang sama bapak bahwa kamu tidak melakukan hal yang tersebar di warga sini. Bentak Pak Rizwan di kamar Sulis. Iya pak, Sulis gak melakukan hal seperti itu. Sumpah pak, jawab Sulis. Ya sudah, besok kamu harus melakukan sumpah pocong supaya warga di sini percaya dan berhenti merendahkan keluarga kita. Kita sekarang seperti sudah tidak punya harga diri. Putus Pak Rizwan bulat. Kabar tentang Sulis hendak melakukan sumpah pocong pun tersebar luas hampir ke seluruh pelosok desa. Banyak warga yang kontra dengan hal tersebut. Karena tidak main-main, sumpah pocong bukan sumpah biasa. Jika berkhianat dari sumpahnya sendiri, bisa kena batunya bertubi-tubi.
Namun, keputusan Pak Rizwan tidak bisa diganggu-gugat. Dia marah besar karena ucapan Pak Edi yang begitu menyayat hati. Hari yang ditentukan pun tiba, tepatnya hari Kamis sore. Warga berbondong-bondong berkumpul di Masjid An-Nur, masih dekat dengan lingkungan rumahku. Aku dan suamiku juga turut menyaksikan. Sulis sudah terbaring di dalam masjid dengan berbalut kain kafan, didandani persis seperti pocong. Lalu di sana ada Mbah Gandon, Mbah Tua, sesepuh desa yang sudah bersiap membimbing ritual sumpah pocong. Ada pula Pak Ustadz yang ikut mendampingi. Bu Sri sebenarnya ragu dan tak tega bila anaknya masih harus melakukan sumpah pocong. Namun bagaimana lagi? Pak Rizwan yang temperamental tidak bisa dielak lagi kemauannya. Sumpah pocong dimulai dengan ceramah dari Mbah Gandon dan Pak Ustadz yang menjelaskan maksud dari diadakannya sumpah pocong oleh Sulis, yaitu hendak meluruskan kabar yang beredar di masyarakat tentang dirinya. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Ustadz yang membacakan lantunan ayat suci Al-Quran dan meletakkan Al-Quran tersebut tepat di atas wajah Sulis yang terbaring. Pak Ustadz pun meminta Sulis untuk mulai berkata fakta yang sesungguhnya. Dengan lantang, Sulis mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah berzina dan berbuat asusila di gubuk tengah sawah. Sulis mengaku salah karena sudah berpacaran di sana yang mengundang kecurigaan warga. Namun, dia sama sekali tidak melakukan hal yang melewati batas. Sulis bersumpah, jika dia berdusta dengan ucapannya, dia akan mati dalam keadaan mengenaskan dan arwahnya nanti akan gentayangan mengganggu keluarga dan orang-orang terdekatnya. Setelah selesai mengucapkan sumpahnya, warga mulai berbisik-bisik satu dengan lainnya. Mbah Gandon hanya bisa terdiam tanpa sepatah kata pun. Pak Rizwan dan Bu Sri juga hanya tertunduk lesu, sadar bahwa mereka pun sebenarnya tidak yakin yang diucapkan anaknya adalah sebuah kejujuran. Sumpah pocong sudah dilakukan, namun hasilnya nihil. Warga desa tetap menghibah Sulis. Terlebih, ada desas-desus baru, katanya Sulis hamil. Hal tersebut diketahui oleh tetangga samping rumah Sulis persis, yang tidak sengaja mendengar percakapan Sulis dan Ibu Sri. Katanya Sulis memohon maaf sebesar-besarnya kepada ibunya karena dia sebenarnya telah berzina dan saat itu telah mengandung. Tetangganya itu bisa mendengar karena rumah mereka sangat berdekatan. Kabar kembali merebak dan semakin memburuk. Sulis sampai berhenti bekerja. Pak Rizwan dan Bu Sri pun tidak pernah lagi terlihat batang hidungnya. Rumahnya selalu sepi, padahal warga tahu mereka ada di dalam. 3 bulan kemudian, tengah malam aku sangat terkejut mendengar pintu rumahku digedor-gedor. Aku dan suamiku bergegas ke depan. Ternyata itu adalah Bu Sri. Keadaannya sudah menangis sejadi-jadinya dan memohon pertolongan. Katanya Sulis sakit keras. Badannya telah lumpuh total, hanya mampu berbaring di ranjangnya. Matanya selalu melotot. Ada borok di sekujur tubuhnya, padahal perutnya semakin membuncit karena janin yang dikandungnya. Bu Sri memohon untuk mengantar Sulis ke rumah sakit, karena waktu itu hanya keluargaku yang memiliki mobil. Akhirnya tanpa pikir panjang, aku dan suamiku mengantar Sulis saat itu juga. Sulis sudah seperti mayat hidup bila kulihat. Matanya terbuka, masih bernafas, namun tidak bisa diajak bicara dan tidak mampu bergerak. Borok di sekujur tubuhnya berbau sangat busuk. Sesampainya di rumah sakit, Sulis langsung ditangani oleh dokter. Hampir 3 jam kami menunggu hasil pemeriksaan dokter. Setelah itu kami mengetahui bahwa Sulis menderita diabetes akut yang membuat sekujur tubuhnya terluka dan bernanah. Setelah 1 hari dirawat, Sulis akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Beruntung, kata dokter, janin dalam perutnya belum memiliki nyawa. Bentuknya pun belum sempurna.
Bu Sri dan Pak Rizwan sangat terpukul atas kematian Sulis. Warga yang ramai melayat ke rumahnya justru memperlihatkan kebengisan mereka. Bahkan tak segan saling berbisik satu sama lain dan berkata bahwa ini adalah bukti kedustaan sumpah Sulis. Mampuslah, orang sudah kepergok itu kok ya masih ngelak, malah berani-beraninya sumpah pocong. Ginilah sudah kena karmanya, ucap salah seorang warga di sampingku. Sulis segera dimakamkan. Malam harinya, seperti biasa, keluarga Sulis mengadakan tahlil 7 harian. Tepat di hari keempat setelah kematian Sulis, Kidung pulang kampung. Sudut pandang ibu selesai. Aku mencoba mencerna apa yang diceritakan ibu, namun rasanya masih tidak percaya bahwa Sulis seperti itu. Memang, aku sempat ada perasaan suka saat SMK. Namun perasaan itu sudah pudar sejak aku merantau ke Jakarta. Aku masuk ke kamarku dan mengotak-atik HP-ku. Aku melihat nomor tak dikenal yang tempo hari mendadak telepon. Aku coba panggil nomor tersebut, namun ternyata sudah tidak aktif. Aku sangat penasaran siapa sebenarnya laki-laki di telepon kemarin. Kenapa sampai mengancam aku? Sudut pandang Bu Sri. Setelah kematian anakku, aku seperti kehilangan semangat untuk hidup. Terlebih Sulis anak semata wayang, karena rahimku yang diangkat beberapa bulan setelah Sulis lahir. Malam pertama setelah Sulis dimakamkan, aku benar-benar tidak bisa tidur. Aku membayangkan sedang apa anakku di sana. Apakah sedang disiksa atau sedang bahagia? Suamiku terlihat sangat stres karena dia yang menyuruh Sulis untuk melakukan sumpah pocong. Tak disangka Sulis berdusta dengan sumpahnya. Salah apa aku mengandung dia? Rasanya aku tidak pernah ngidam yang macam-macam. Dari kecil selalu kuajarkan etika dan sopan santun. Namun, kenapa Sulis menjadi seperti itu? Tega membohongi kedua orang tuanya dan berani-beraninya melakukan perbuatan tidak senonoh. Terkadang rasa amarah muncul dalam benakku karena ulah Sulis yang begitu bodoh sudah hampir menghancurkan keseluruhan hidupku dan suamiku. Tetapi setelah itu aku kembali tersadar, bagaimanapun keadaan anakku, dia tetap anak yang dulu kukandung. Dia anak yang kubesarkan dengan cinta. Dia anak tersayangku. Namun tiba-tiba suara pintu belakang diketuk, membuyarkan lamunan dan pikiranku yang berkecambuk. Aku bergegas ke dapur dan membuka pintu belakang. Tidak ada siapa-siapa. Aku menuju ruang tengah. Hanya ada suamiku yang tertidur lelap di sofa. Terdengar kembali suara ketukan pintu depan. Saat aku hendak membuka, suara ketukan pindah ke pintu belakang. Begitu seterusnya. Bolak-balik depan belakang. Lalu aku coba tunggu di kaca jendela depan yang langsung menghadap ke teras dan halaman. Aku mengintipnya dari celah gorden. Ternyata itu adalah sosok pocong yang melayang-layang mengetuk-ngetukkan kepalanya di pintu sambil tertawa cekikikan. Kemudian terbang memutari rumah dan mengetuk pintu belakang. Kakiku terasa lemas dan kaku. Aku ingin segera berlari dan membangunkan suamiku. Namun badanku benar-benar terpaku dan sulit digerakkan. Sampai tiba-tiba sosok itu menyadari bahwa dirinya sedang diintip melalui gorden. Perlahan dia melayang mendekat ke arah kaca jendela dan berdiam diri di depan wajahku persis. Itu adalah Sulis, anakku. Wajahnya dipenuhi borok dan belatung yang menjijikan. "Ibu, aku pengen pulang, Bu," ucapnya lembut dan pasrah. "Ibu, aku tidak punya teman di kuburan. Tolong bukain pintu, Bu." Namun seketika wajahnya yang tadi teduh berubah menyeringai ke arahku. Matanya merah melotot dan ada taring di giginya. Aku hanya bisa gelagapan menyaksikan hal tersebut. Ingin berteriak pun pita suaraku seakan habis. Hanya bisa bersuara seperti orang mengigau. Tak lama setelah itu aku pingsan. Ketika aku tersadar, aku sudah terbaring di kasur
dan suamiku duduk di sampingku. "Bu, sudah sadar? Kamu tuh kenapa kok pingsan di ruang tamu?" tanya suamiku. "Ini jam berapa, Pak? Aku lama ya pingsannya?" jawabku sekaligus bertanya balik. "Ini jam 2:30, nggak lama, cuma 1 jam. Kenapa kok pingsan di ruang tamu?" Suamiku kian penasaran. Aku pun menceritakan detail kejadian yang tadi aku alami. "Kayaknya Sulis nggak tenang, Pak, di sana. Kita harus gimana ya? Apa perlu minta bantuan Mbah Gandon?" Akhirnya aku dan suami sepakat untuk meminta bantuan Mbah Gandon untuk sekedar menanyakan kepada Sulis apa yang dia mau. Mengapa masih mengganggu orang tuanya sendiri? "Wah, anakmu tuh kualat, Sri. Terlalu berani. Harusnya kalau memang berbuat, ya berani mengakui. Lah, ini kok malah ngelak sampai sembah pocong segala. Dari awal kan aku sudah bilang ke kamu, Wan, jangan kamu korbankan anakmu sendiri. Mending kamu rawat itu bayi yang ada di perut Sulis," ucap Mbah Gandon ketika aku dan suami menyambangi rumahnya. Aku bertanya kepada beliau, aku harus berbuat apa? Mbah Gandon hanya menyarankan untuk melakukan sebuah ritual untuk memasukkan roh Sulis ke dalam tubuh manusia. Tujuannya untuk ditanyai apa kemauannya. Setelah itu, Mbah Gandon menyuruhku untuk mengadakan rawatan kecil-kecilan di rumahku untuk membersihkan rumah dan lingkungan sekitar dari hal-hal negatif. Aku dan suami pun menyetujuinya. Malam harinya setelah aku bertemu Mbah Gandon, lagi-lagi sosok Sulis masih terus mengganggu aku dan suamiku. Tepatnya setelah acara tahlil 7 harian selesai. Aku beberes piring dan gelas kotor. Aku berniat untuk langsung mencucinya. Sedangkan suamiku membereskan tikar di ruang tamu dan ruang tengah. Aku mencuci piring di wastafel dapur. Di samping wastafel ada rak piring. Kemudian di samping rak piring ada kamar mandi. Ketika aku sedang menyabun seluruh piring dan gelas kotor, tiba-tiba piring dan gelas yang ada di rak piring berbunyi-bunyi seperti ada yang menggoyangkan raknya. Klenting, klenting. Awalnya masih lirih. Aku melihat ke depan. Suamiku masih sibuk membereskan tikar. Klenting, klenting. Bunyi piring dan gelas semakin keras. Aku berhenti sejenak dari mencuci piring dan memperhatikan sesuatu di samping rak piring. Tepatnya agak di depan kamar mandi, ada sosok pocong yang sedang menggeliat-geliat di sana. Badannya menyenggol rak piring. Namun beberapa saat kemudian hilang. Aku memilih mengabaikan hal tersebut dan melanjutkan pekerjaanku. Lalu saat hendak tidur, suamiku bercerita. Katanya tadi sewaktu sedang membereskan tikar di ruang tamu, samar-samar dia melihat sosok pocong di teras. Sosok tersebut hanya berdiam diri di sana. Pukul 01.20, tiba-tiba lampu kamar mati saat kami sedang tertidur lelap. Namun masih ada sedikit pancaran cahaya dari luar melalui ventilasi jendela kamar. Kebetulan ventilasi menghadap langsung ke arah lemari. Tak sengaja, aku melihat ke arah atas lemari. Aku melihat sosok Sulis ada di sana. Posisi duduk di atas lemari dengan kakinya yang menggantung. Pak, lihat itu, Pak. Ucapku gemetar sambil membangunkan suamiku. Suamiku yang terkejut langsung melihat ke arah jariku menunjuk. Suamiku segera mengambil senter yang ada di laci meja samping ranjang dan menyorotkan ke atas lemari. Namun saat senter disorotkan, tidak ada apapun di sana. Tetapi ketika senter dimatikan, sosok itu kembali terlihat. Suamiku yang emosi pun segera mendekati lemari. Namun sosok itu perlahan menghilang dan berpindah ke pojokan kamar dekat pintu. Suamiku mendekat ke sana dan lagi-lagi hilang dan berpindah berbaring di ranjang, tepatnya di sampingku yang sedang tertunduk. Aku teriak bukan kepalang. Suamiku pun hanya terpaku di dekat pintu kamar. Aku teriak bukan kepalang. Suamiku pun hanya terpaku di dekat pintu kamar. Hendak mendekat namun tak mampu. Cukup lama sosok Sulis ada di ranjang.
Aku hanya bisa menutup wajahku dengan kedua tangan tanpa berani menoleh ke arah sosok tersebut lagi. Pak, Bu, Sulis pengen pulang. Tolongin Sulis, Pak, Bu. Sulis gak mau jadi pocong. Ucap sosok tersebut yang diakhiri dengan tertawa cekikikan. Tak berselang lama, sosok itu pun menghilang. Namun di kasur bekas dia berbaring menyeruak bau busuk yang tak terkira. Bahkan ada bercak-bercak tanah basah kecoklatan. Aku segera menggulung sprayku dan bergegas merendam dengan air sabun. Niatku semakin bulat untuk menuruti saran Mbah Gandon. Pagi harinya, aku melakukan ritual yang dibantu oleh Mbah Gandon, yaitu memasukkan arwah Sulis ke dalam tubuh manusia. Mbah Gandon menggunakan putrinya, Narti, sebagai mediasi. Bukan sembarangan, Narti memang sudah terbiasa dan sudah dilatih serta dibekali ilmu oleh Mbah Gandon agar bisa menjadi bahan mediasi. Aku agak terkejut sebenarnya karena tiba-tiba aku melihat Kidung yang turut menyaksikan ritual. Namun kata suamiku, semalam dia juga ikut di acara tahlil. Hanya saja aku tidak terlalu memperhatikan karena semalam ramai bapak-bapak dan aku pun sibuk di dapur. Jadi pagi itu aku benar-benar baru tahu bahwa Kidung sedang pulang kampung. Aku teringat dulu Sulis sempat bercerita bahwa dirinya ada perasaan kepada Kidung. Namun sejak Kidung kuliah di Jakarta, sikapnya menjadi berbeda, seperti orang asing. Padahal 3 tahun Sulis memendam rasa suka dan selalu menanti Kidung pulang. Sampai akhirnya, mungkin Sulis sudah tak tahan lagi, sehingga memutuskan membuka hati untuk laki-laki lain. Yang aku pun tidak menyangka, laki-laki itu menghancurkan hidup Sulis. Sudut pandang Bu Sri selesai. Kembali ke sudut pandang Kidung. Beberapa hari setelah aku menyaksikan ritual di rumah Bu Sri, aku melihat keluarga Bu Sri mengadakan ruatan. Bu Sri mendirikan tarub kecil-kecilan. Beliau juga membuat gunungan buah-buahan dan sayur mayur. Gunungan tersebut diletakkan di teras rumahnya. Beliau mengundang warga desa untuk datang menyaksikan acara ruatan. Warga desa yang secara sifat alaminya memiliki rasa sungkan yang besar pun berbondong-bondong menyambangi rumah Bu Sri. Meskipun sebenarnya aib mengenai Sulis masih menjadi perbincangan hangat. Aku ikut dengan bapak dan ibu yang kebetulan mereka membantu proses ruat. Ibu membantu di dapur, sedangkan bapak membantu menyiapkan kebutuhan lain yang lebih mengandalkan fisik. Kalau orang desa bilang, Bu Sri sedang punya gawe, maka kewajiban seorang tetangga harus saling membantu. Aku memilih untuk menunggu sesuatu untuk dikerjakan ketika dimintai bantuan oleh siapapun yang ada di sana. Setidaknya aku stay di rumah Bu Sri agar bisa berguna bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Bu Sri juga mengadakan pagelaran wayang kulit, namun yang skala kecil. Di desa, ruat biasanya dilakukan oleh orang-orang Sukerta atau berada dalam dosa, atau orang yang punya kesalahan dan atau kesialan atau kemalangan. Maka tujuan ruat biasanya untuk membersihkan diri atau pencucian diri. Setelah itu, Bu Sri dan Pak Riswan meminta perhatian para warga. Mereka mengakui kesalahan mereka dan anak mereka. Mereka memohon maaf sebesar-besarnya atas dosa yang dilakukan oleh anaknya yang telah menimbulkan desas-desus tidak baik di kalangan warga, serta menjadi cap jelek bagi nama baik desa. Warga mengangguk dan Mbah Gandon mewakili angkat bicara sebagai tokoh masyarakat sekaligus sesepuh desa. Semoga setelah ini gak ada kejadian-kejadian yang gak ngenakin lagi ya Sri. Wan, aku dan warga lain juga minta maaf kalau banyak salah sama kamu sekeluarga. Kita semua hanya manusia biasa, tidak terlepas dari salah dan hilaf. Semoga Sulis tenang di alam goib dan mendapat ampunan dari Gusti Allah, ucap Mbah Gandon. Kemudian satu persatu warga membubarkan diri. Namun Mbah Gandon masih berada di ruang tamu, terlihat sedang berbincang-bincang dengan Bu Sri dan Pak Riswan. Malamnya ketika aku hendak memejamkan mata, awalnya aku menghadap ke tembok.
Kemudian aku membalikkan badanku ke kiri. Betapa terkejutnya aku, ada sosok Sulis berbaring di sampingku, sedang menatapku nanar. Bau busuk bukan main, di wajahnya banyak borok dan belatung. Aku berusaha bersikap setenang mungkin. Aku tertunduk, namun sosok itu belum hilang. Kamu ada perlu apa ganggu aku, Lis? Apa belum puas kamu sudah mengganggu orang tuamu sendiri? Sekarang masih ganggu aku? Aku sudah ikhlas kalau kamu pergi. Tenanglah di sana, Lis. Aku minta maaf kalau banyak salahku ke kamu. Sebaliknya, aku pun sudah memaafkan semua salahmu. Aku berusaha bicara sebijak mungkin sambil melihat lurus ke depan. Aku sama sekali tidak berani menengok ke kiri. Beberapa detik kemudian, sosok itu menghilang. Namun, dia berpindah berdiri ke belakangku. Aku melihatnya dari pantulan cermin yang ada di lemari, karena posisi lemari sejajar lurus dengan arahku tidur. Aku membaca ayat kursi dan surat-surat pendek yang kuhafal. Namun saat aku membaca ayat kursi, sosok Sulis justru menirukan, bahkan dengan suara yang lebih lantang dan lebih fasih bacaannya. Lalu dia tertawa setelah itu. Aku sudah tak tahan lagi. Aku berlari keluar kamar dan menggedor pintu kamar orang tuaku. Aku menceritakan kepada orang tuaku dengan gelagapan. Akhirnya kami mengecek ke dalam kamarku. Sosok itu sudah pergi, namun memang menyisakan bekas tanah basah dan bau busuk. Beruntung malam itu adalah pertama dan terakhir kalinya aku diganggu oleh Sulis. Kata ibu, sosok Sulis juga sudah tidak pernah mengganggu kedua orang tuanya. 2 hari setelah kejadian itu, aku kembali ke Jakarta. Hampir setiap hari aku telepon dengan orang tuaku. Berbulan-bulan kemudian, kabar tentang Sulis sudah tak beredar lagi, kata bapak dan ibu. Orang tua Sulis sudah hidup dengan lebih baik. Aib seperti lama-kelamaan hilang diterpa angin. Warga kembali tenang. Desa kembali aman dan nyaman. Dan tentang siapa laki-laki yang menelponku saat sedang ritual di rumah Sulis, entahlah. Aku tak tahu dia siapa. Aku tidak terlalu memikirkan. Toh sampai saat ini aku baik-baik saja. Dan selesai. Semoga kita bisa memetik hikmah dari cerita tersebut ya gengs, dan dijadikan pelajaran di hidup kita. Oke, sekian cerita dari Michan kali ini. Cerita yang berjudul Sumpah Pocong. Terima kasih Michan ucapkan untuk kalian yang sudah menonton video ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya gengs. Tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.